Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus memberkati kamu. Amin. Sebelum saya bacakan renungan ini, terlebih saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi orang-orang yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini singkat sekali. Tetapi merupakan kata kunci pembuka dari awal segala yang ada. Karena nats ini diletakkan pada awal penciptaan Tuhan akan seluruh yang ada di dunia ini termasuk manusia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Topik kita adalah jadilah terang bagi dunia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah ayat yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Ini adalah pasal pembuka dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nats ini mengingatkan kita tentang bagaimana segala sesuatu dimulai dan dari yang terpenting untuk semuanya. Mengapa segala sesuatu dimulai dengan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah pemandangan yang sangat agung tentang keindahan perbuatan-perbuatan Allah karena diawali dengan terang. Dan jika kita baca ayat selanjutnya, dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dari ayat ini ditegaskan bahwa terang dan kebaikan saling bersinggungan. Dalam Injil Yohanes, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan terang secara harfiah, tetapi Allah adalah terang itu sendiri. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti Tuhan sendirilah cahaya yang menerangi seluruh dunia dalam kehidupan kita. Kita pun diciptakan untuk berada dalam cahaya ini, untuk menikmatinya serta menjalaninya dalam kehidupan ini dengan kehangatan cahaya terang dari Allah. Sahabat rohani yang baik hati, terkadang dalam kehidupan ini kita mengalami malam yang gelap dan penuh badai. Ketika ombak besar menghantam kehidupan kita, angin mengombang-ambingkan kapal kita ke kiri dan ke kanan, rumah tangga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Kita nyaris tenggelam dengan tidak berdaya ketika orang-orang yang paling kita cintai meninggalkan kita. Kita rasanya seperti tidak punya daya. Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari kegelapan perasaan ini? Sebuah cahaya mulai bersinar dari mercusuar Yesus. Dia adalah pencipta dan penyedia terang. Kita yang menerima terang adalah sebagai penjaga dari setiap cahaya itu. Kita harus menjaga cahaya kita tetap menyala dengan menjaga tindakan dan pikiran kita tetap suci. Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia itu. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari mata kita. Apa yang terjadi jika lampu di sekitar kita mendadak mati? Ketika ruang terang, semua terlihat sangat jelas oleh mata kita. Tetapi ketika mendadak lampu mati, semua akan menjadi gelap dan tidak ada yang terlihat oleh mata kita. Sesaat mata kita tidak bisa melihat apapun, namun berangsur-angsur mata kita akan menyesuaikan diri dalam kegelapan itu. Dalam 5 menit kita akan bisa melihat bayangan benda secara samar dengan bantuan cahaya minim dari luar. Dalam 30 menit mata kita beradaptasi penuh dengan keadaan. Mata kita akan menjadi 1.000.000 kali lebih sensitif dibanding berada di tempat terang. Pada akhirnya kita menjadi terbiasa melihat di dalam kegelapan. Seperti inilah gambaran akan dosa-dosa kita. Paulus menegaskan untuk bersikap ekstra hati-hati terhadap kebiasaan berbuat kegelapan atau dosa. Mengapa begitu ekstrim Paulus melarang kita bersatu atau bermain dengan kegelapan itu? Sangat dilarang. Jauhilah kegelapan, katanya. Karena dosa harus dihindari sejak dini. Jika ditolerir, lambat laun kita akan terbiasa berjalan bersamanya. Bahkan akan kita nikmati perjalanan dalam kegelapan itu. Sampai-sampai kita tidak tahu lagi harus kembali kemana asal kita. Karena dosa harus dihindari. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan dosa-dosa lama. Biarkan dia tertinggal dan jangan lagi ditunaikan, diulang-ulang, supaya kita jangan terus-menerus tinggal di dalam kegelapan. Dosa-dosa yang lama dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan tidak lagi membuat seseorang merasa bersalah. Sehingga sebagai orang percaya kita harus menjaga cahaya Kristus, cahaya hati kita, cahaya pikiran kita dari sinar terang kuasa kasih Allah, supaya tetap menyala di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Yesus sang terang sejati telah berpesan kepada kita, biarkan terang kita bersinar. Namun bagaimana jika terang kita sudah redup? Bagaimana jika perbuatan baik kita sedikit dan sangat kecil dan tidak bisa dilihat orang lain? Ingatlah bahwa terang kita yang kecil itu akan diperbesar dalam cermin yang besar kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Pemantulnya adalah hati manusia yang menyebarkan api kebaikan satu sama lain. Allah berjanji bahwa orang yang setia menjaga terangnya dan akan diberkati terus-menerus oleh Tuhan. Berkat itu mungkin berupa finansial, tapi mungkin juga tidak. Berkat itu mungkin berupa kesehatan yang lebih baik. Berkat itu bisa dalam bentuk dorongan atau semangat. Lebih sedikit kekhawatiran, lebih sedikit rasa takut, lebih banyak sukacita dan kegembiraan, lebih banyak pemahaman dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, dan seterusnya. Itu semua adalah cahaya terang dari Tuhan. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus telah menunjukkan keteladanan yang sangat mulia sebagai terang. Sekarang kita yang berjalan di dalam terang itu juga diminta menjadi bagian dari penyebar terang Kristus itu sendiri. Kamu adalah terang dunia. Sudahkah kita hidup dalam terang yang bercahaya sebagaimana Kristus melalui perilaku, sikap kita yang menyenangkan bagi banyak orang?
Mari kita memiliki komitmen untuk menjadi terang yang bercahaya bagi dunia ini. Di sisa hidup kita ini, dalam hal kebaikan dan cinta kasih, berjuanglah untuk menghadirkan terang di tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan, dimanapun Anda berada. Sehingga terang itu menyinari segalanya dan Anda pun bersuka cita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sangat-sangat membuat kami menyenangkan. Karena awal dari segala penciptaan, Tuhan menghadirkan terang. Terang itu menjadi pembuka mata kami kelak untuk melihat betapa keagungan Tuhan, betapa kehebatan dan kemuliaan Tuhan tercermin lewat ciptaan-Mu. Dan perjalanan kehidupan manusia dengan terang Tuhan menjadi semakin membahagiakan dan semakin terang benderang menuju surgawi yang abadi. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pagi ini kepada kami atau hari ini, karena kami diingatkan tentang bagaimana Tuhan menghadirkan terang hanya dengan satu kata, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dan terang itu kemudian menyinari seluruh manusia, seluruh bumi, dan terang itu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi menyinari seluruh kehidupan manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan oleh Kristus Yesus kami semua diterangi dengan pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya, sehingga kegelapan oleh dosa telah dilenyapkan dan lahirlah kami menjadi terang yang baru. Sebagai manusia baru yang disinari oleh terang cinta kasih Allah di dalam Kristus, maka kami pun diutus oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami diingatkan, apakah kami telah mewujudkan terang cahaya Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah yang menjadi pergumulan kami, sekaligus permohonan kami Tuhan. Pakailah kami semua untuk menjadi alat terang Tuhan, menyinari kegelapan dunia yang sudah Tuhan kalahkan lewat cinta kasih-Mu. Jadilah kami pelaku-pelaku cinta kasih kepada setiap orang, kepada keluarga, anak-anak kami, dimanapun kami berada, lewat kata-kata, perbuatan, dan sikap kami, agar semakin banyak orang melihat cahaya perbuatan baik itu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga kami hari ini, dimanapun berada. Sinari kami dengan cahaya terang surgawi, sehingga jalan yang gelap sekalipun akan dapat kami lalui. Dan jadilah kami sinar terang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.